Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita ada pemimpin, ada jamaah? Ya, tetapi ya seperti Abdullah bin Mas'ud pernah sholat di belakangnya Walid bin Abi Mu'id. Ini juga termasuk adalah yang zalim. Ya, termasuk seorang juga yang zalim, tapi Abdullah bin Mas'ud tetap memilih sholat di belakangnya. Ya. Juga demikian Abu Zaid Al-Hudri pernah sholat di belakangnya Marwan bin Hakam. Ya. Dia juga seorang pemimpin yang lalim. Ya. Nah, ini perkara yang perkara yang kita masuk yang ketiga. Ya, sebenarnya yang kedua, ya, bermakmum, yang ketiga, bermakmum kepada musafir. Musafir. Jadi imam tak musafir. Kita orang setempat. Ini seperti di Istiqomah. Ya, pada umumnya kita kan siapa yang mungkin dia jadi imam. Kalau orang setempat di sini pada umumnya kita yang jadi imam. Ya, jarang kalau kita itu mempersilahkan kalau ada musafir sehingga bilang ya kita pasti bisa mengatakan ya aku jadi imam musafir. Nah, itu boleh. Boleh musafirnya Pak yang jadi imam. Kita baca masa para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran illa shalla rakataini. Jadi tidaklah Rasulullah itu ketika safar kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lakukan salatnya rakataini. Berarti musafir itu asli salatnya adalah 2 rakaat. Aslinya salat musafir itu. Jadi aslinya salat musafir itu adalah rakataini. Begitulah praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat. Ya. Jadi Nabi SAW seorang musafir ke Mekah hatta yarji, sampai dia kembali. Ya. Wa innahu, dan sesungguhnya itu aqama bi Makkah zaman al-fath. Pernah Nabi itu Pak itu di Mekah tinggal itu 18 lailatan. Itu 18 malam. Itu 18 hari itu maksudnya. Kalau disebutkan malam tanpa siang itu artinya hari dan malam. Pernah Nabi itu tinggal di Mekah, jadi seorang musafir dari Madinah ke Mekah. Di kampungnya beliau itu Mekah, tapi tetap musafir. Itu artinya Pak kalau pulang kampung biar kampung tak tetap musafir. Tetap musafir. Ya. Kecuali kalau di kampung itu juga ya kita menikah lagi itu berhenti musafirnya karena sudah dianggap pulang ke rumah. Dan itu sahabat lakukan itu Pak. Pernah hampir berselisih para sahabat karena Utsman bin Affan dia tiba-tiba dia merubah. Ternyata Utsman itu menikah di tempat itu, maka beliau tidak musafir. Yang lain para sahabat itu semua mengkasar salatnya. Utsman tidak. Oh ya, karena dia menikah. Dan dulu Pak pernikahan tidak perlu diumumkan satu kampung orang tahu. Dulu pernikahan itu sangat dimudahkan. Sangat dimudahkan. Ya, sekarang bikin susah luar biasa. Ya, karena kita yang bikin susah ya. Tapi aslinya mudah. Bukan berarti bahwa bapak-bapak saya ingin mengatakan ya menikah lagi, bukan. Tolong jangan ditafsirkan tafsir macam-macam. Ya, Nabi pernah tinggal itu di Makkah itu 18 hari. Yusalli bin nas, dia mengimami manusia itu rakaat ini, 2 rakaat. Berarti dia imam padahal musafir. Dia musafir bila imam.
Dan beliau itu biasa mengumumkan, saya ini musafir, kalau sebentar kalau saya sudah salam, lanjutkan sholat kalian. Jadi beliau biasa umumkan, saya ini musafir, sebentar kalau saya salam, lanjutkan. Jadi misalnya kita sholat isya, imamnya musafir, dia cuma 2 rakaat. Begitu salam kanan, salam kiri, makmumnya lanjut 2 rakaat. Tapi jangkit salam baru lanjut. Ya karena ada begitu Pak. Pernah saya pergi memberi nasihat manasih haji di Kendari. Saya dipersilakan jadi bilang jangan misalnya Pak nanti masalah kalau saya jadi imam. Bilang tidak Ustaz, barakana. Ya saya maju jadi imam, saya kasih tahu bahwa saya musafir cuma 2 rakaat. Sebentar kalau saya sudah salam, Bapak lanjutkan. Jadi jamaah itu alhamdulillah begitu saya salam Pak, ada tong salam tongnya baru berdiri lagi. Nah itulah karena tidak pahamnya. Jadi imam Pak boleh, imam ini musafir boleh. Jadi boleh dia 2 rakaat, kita 4 ya. Dan mungkin sebaliknya begini. Ini hadisnya tadi adalah hadis Ahmad dari sahabat mulia Imran bin Husain. Ya. Sekarang ya berikutnya imamahnya orang mukmin atas musafir. Ini dibalik. Dibalik ini. Jadi yang mukim lagi, yang setempat ini jadi imam, dan itu pada umumnya kita lakukan. Ya. Ya. Sami'tu Musa ibn Salama qala sa'altu ibn Abbas qala qultu inni akunu bi Makkah fa kaifa usalli qala rakataini sunnah bil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga hadis dari Musa ibn Salama. Pernah beliau bertanya kepada sahabat Abdullah ibn Abbas tentang bagaimana salatnya orang yang mukim dengan musafir, dan beliau di sini ditanya, dan beliau adalah tetap dia sunnah, yang tetap dia sunnah itu 2 rakaat. Tetapi kalau ikut sama imam, maka kalau ikut sama imam Pak lain. Kita aslinya 2, tapi kalau ikut sama imam mukim, imam setempat, maka jika imamnya 4 rakaat, makmumnya ikut dengan imam 4 rakaat. Seperti kalau Bapak mau ke Surabaya, mau ke Jakarta, mau ke pulau lain, singgah di bandara, imamnya setempat, kita datang sholat duhur, aslinya kan 2 rakaat kita, karena kita musafir ya, tapi ternyata imamnya 4 rakaat, kita ikuti. Nah nanti sesudah itu selesai, kita mundur ke belakang sesama kita atau jamaah lain, baru Bapak lanjut salat asar. Kalau duhur misalnya, duhur 4 rakaat karena bersama dengan imam. Begitu makmum, begitu kita mundur belakang, kita jadi imam, boleh 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Duhurnya 4 karena bersama imam. Imamnya 4 rakaat. Kita mundur ke belakang 2 rakaat karena sesama kita atau imamnya. Dan orang yang datang itu jangan lagi tanya, ini sholat apa? Karena sedang bertanya, ini sholat duhur atau sholat asar? Jangan banyak bertanya, langsung saja takbir. Karena niatnya seseorang apakah dia duhur atau asar, tidak apa-apa. Imam niat sholat asar, makmumnya niat sholat duhur, ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi jangan ditanya ini sholat apa, duhur atau asar. Sebentar juga ada maghrib atau isya, ini sholat apa? Tidak usah ditanya. Masing-masing orang ditanya oleh Allah tentang niatnya. Adapun niat itu tidak dijaharkan, tidak dibesarkan, tidak perlu diketahui orang, karena urusan niat itu urusan kita dengan Allah. Karena itu niat tidak perlu seragam. Tidak perlu seragam. Beda imam dengan makmum, beda makmum dengan makmum yang lain, tidak perlu seragam. Yang pokok di sini adalah kalau kita berjamaah ikut dengan imam pada perkara pokok.